waktu berdiri pas itu jelas banget saya tuh ngelihat di belakang Mas Wahid, belakang persis Mas Wahid kan pas saya tuh kayak kelihatan panik gitu kan, kayak nyari suara gitu kan. Dan saya tuh ngelihat Mas Wahid tuh di belakangnya tuh udah ada sosok yang kayak gini nih, kayak mau makan gitu. Ininya udah kebuka nih, kebuka lebar banget nih mulutnya ini. Kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh teman saya yang kebetulan juga kita sering mendaki, dan memang kita jarang bertemu ya. Iya. Kita hanya bertemu sekitar apa ya? Pendakian, setiap pendakian kita bertemu. Hanya setiap pendakian itu karena emang jarak ya kita. Iya. Jadi Mas ini perkenalkan teman-teman, ini namanya Mas Rie. Mas Rie ini asalnya dari NTB. Nah mungkin bisa dimulai Mas Rie, gimana apa istilahnya awal mula perjalanan? Baik, terima kasih sebelumnya pada Mas Wahid. Ya, kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya melakukan pendakian di salah satu gunung di Jawa Timur. Ya, itu salah satu gunung terkenal juga di Jawa Timur. Baik, saya mulai saja. Saya awal mula melakukan pendakian itu bersama 3 orang teman saya. Awal mula saya merencanakan itu bersama 3 orang teman saya, dan itu saya udah merencanakan tuh dari jauh-jauh hari sebelum masa pandemi di tahun 2018. Tapi karena kami punya kesibukan masing-masing, kami belum bisa melaksanakan pendakian itu sampai akhirnya 2019 sampai 2020 baru kesampaian pas di bulan September. Dan pada saat itu juga itu lagi rame-ramenya gunung itu akan dibuka untuk pendakian umum. Baik, di situ kami sudah cari info terkait pembukaannya gunung itu. Kita menyiapkan untuk berangkatan menuju Jawa Timur dan merencanakan semua hal tentang selama kita pendakian. Nah, di situ teman saya ceritakan dulu ya teman-teman saya yang kesana itu. Pertama saya Rie, terus kemudian ada teman saya Gojai, terus teman saya yang biasa nyari info dan mempersiapkan semua perjalanan kita itu Bang Bisbis. Nah, di saat kita merencanakan itu Bang Bisbis juga mencari teman-teman untuk yang menemani kita. Nah, cari teman lah untuk kita ajak untuk pendakian di gunung, salah satu gunung di Jawa Timur ini. Dan itu ketemulah 5 orang. 5 orang. Yang pertama itu Bang yang saat ini dengan saya, Bang Wahid, terus Bang RD, terus Bang Bin, terus ada wanita 1, itu Mbak Sar. Pada saat itu kalau dibilang musim pendakian sih kayaknya belum terlalu musim pendakian ya, karena itu juga kan masih masa pandemi, dan ditambah ya masih tetap ada yang pendakian, cuman sepertinya nggak seramai seperti dulu sebelum COVID. Dan itu memang kan pada kesempatan itu
ini salah satu gunung yang pengen kita daki, dan itu gunungnya ada di Jawa Timur, dan itu pas lagi rame-ramenya juga itu gunungnya akan dibuka untuk pendakian di selama COVID itu, tapi menerapkan sesuai protokol kesehatan. Nah, terus tadi 4 ya, jadi 4 tambahan sama saya, Bang Bisbis sama Gojai jadi 7. Ganjil gitu pendakian kita. Dan cewek 1. Pas semuanya sudah selesai, siap, kita sudah booking tiket untuk pendakiannya. Terus kita merencanakan untuk perjalanan menuju ke Jawa Timur. Nah, pas kita perjalanan ke Jawa Timur, kita pakai kendaraan motor. Selama perjalanan nggak ada apa-apa. Selama perjalanan itu menuju Jawa Timur tuh lancar, tidak ada kendala, alhamdulillahnya. Terus kemudian sampai di Jawa Timur, kita ditempatkan di kosannya teman dari Gojai. Untungnya kita dapat tempat ya waktu kita ke Jawa Timur itu, jadi kita ada tempat untuk istirahat lah sama rombongan. Kita istirahat di sana 1 hari, kemudian cek kesehatan dan siapin logistik untuk kita bawa, dan sampai habis maghrib kita jalan menuju base camp gunungnya. Dari base camp pun sampai dari kosan teman Gojai sampai base camp itu tidak ada kendala. Nah, sampai sebelum base camp saya udah merasakan kalau di sekeliling saya itu kayak seperti ada yang ngamatin gitu. Udahlah gitu kan, saya positive thinking, udah saya jalan aja, niat saya ingin pendakian, nggak ada niat yang lain-lain. Oke, sampai di base camp itu sekitar jam 9, setengah 9 malam. Itu kan karena sepi mungkin ya, dan itu udah juga di kaki gunung, dan jalur memang kayak sempit gitu kan, dan kiri kanannya jurang jalurnya itu. Nah, di situ sempat ngelewatin kayak sedikit hutan-hutan juga. Nah, di situ kayak saya ngerasa diamatin, oh ini ada ini gitu kan. Ya udah biarin gitu kan. Ya setiap ngelihat yang hal-hal yang saya pikir itu nggak bisa dilihat sama orang lain yang biasa gitu ya. Ya udahlah, saya alihkan pikiran saya buat yang positif lah. Mungkin perasaan saya aja. Terus kemudian sampai base camp, kita lapor dulu gitu ya, lapor ke pihak dari base campnya, dan kemudian tuh base camp tutup ya, tapi ada penjaganya pada saat itu. Oke, ada penjaganya, kita laporan dan kita diarahkan untuk bermalam di pondok. Kebetulan di sana ada pondok, dan itu ditujukan untuk para pendaki yang mau bermalam kan sebelum melakukan pendakian. Oke, setelah itu kita bermalam, nggak ada kendala. Sampai paginya base camp buka, kita daftar registrasi online. Itu kita serahin bookingan pendaftaran kita, kemudian uang simaksi, terus habis itu kita nyiapin semua, terus kita ikut briefing untuk pendakian di gunung ini. Nah, setelah kita briefing itu pagi menjelang siang selesai briefing. Nah, teman-teman kan pada mau makan gitu kan, belum melakukan pendakian ya. Habis briefing itu kita singgah makan dulu di base camp. Nah, habis itu habis zuhur kayak itu agak telat juga sih dari rencana kita yang harusnya pagi kita mendaki, itu ketemunya siang gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak masalah lah, yang penting kita udah di sini gitu kan, kita mau mendaki. Ya udah, kita berdoa, habis kita makan tuh kita berdoa, terus kita jalan. Itu selama perjalanan tuh nggak ada hal yang menurut saya tuh nggak ada yang aneh lah gitu kan. Jalan lancar biasa gitu kan, sampai kita ngelewatin beberapa pos, beberapa rombongan pendakian juga di sepanjang jalan tuh tidak ada hambatan. Nah, pas sampai di
salah satu pos yang itu ditujukan juga buat ngecamp. Sebelum kita sampai summit ada 2 tempat camp yang pada saat itu dibuka. Oke, kita sampai di tempat ngecamp pertama yang itu menurut saya salah satu tujuan utama para pendaki. Dan di situ kan tersedia di salah satu gunung itu tersedia 2 tempat untuk melakukan camp. Pertama yang camp 1 dan yang kedua camp kedua sebelum summit. Tapi pada saat itu kita hanya punya waktu 2 hari 1 malam. Nah, kebanyakan pendaki itu ngincer camp yang pertama untuk mereka ngecamp di gunung itu. Kita sampai sana itu sore. Nah, di situ sempat Ada itu suara. si RD teman saya tuh kamera action camnya yang dia biasa bawa untuk melakukan dokumentasi di setiap perjalanan pendakiannya itu ternyata tertinggal di salah satu pos. Di situ dah, wah, kok ada aja gitu kan. Dalam hati saya sudah mikir, kok ada aja kayak gini gitu kan. Udah positif aja. Nah, mungkin karena faktor capek gitu kan, jadi nggak lupa harus membawanya. Di situ udah sampai sore di situ tuh, udah sampai sore dan kita untuk lanjut ke camp keduanya itu pasti kena malam gitu kan, pasti bakal kena malam. Tapi ya udahlah gitu kan, karena teman-teman juga pada lagi semangatnya, ya udahlah pengen langsung di camp 2 aja, nah biar nanti paginya langsung summit gitu kan pikirannya mereka. Tapi saya udah Diam aja di rumah. ya nggak apa-apa lah, positive thinking. Padahal perjalanan dari camp 1 ke camp 2 itu sekitar 4 jam gitu ya, kalau normalnya lah sekitar 4 sampai 5 jam lah. Dan saya udah mikir di situ, ini aja sudah sore gitu kan, kalau kita ngelanjutin ke camp yang keduanya apa nggak kemalaman gitu kan. Udah kan ini juga pendakian pertama kita, satu rombongan tuh ini pendakian pertama di gunung itu. Jadi belum ada yang kayak punya bayangan gitu, nanti ketemu ini, nggak ada ya bayangan sama sekali. Itu cuman udah ini nggak ada yang punya pengalaman di gunung itu. Tapi ya udahlah, positive thinking, karena mereka juga masih semangatnya gitu kan, karena gunung yang didaki ini adalah gunung ya ibaratnya semua orang pengen kesini lah, semua orang pendaki pengen banget buat mendaki di gunung ini. Ya udahlah, karena kita juga jauh-jauh gitu kan, jauh-jauh datang dari Jogja ke Jawa Timur buat pendakian di gunung itu. Ya udahlah, kita lanjut aja, istirahat cuma sebentar di camp pertama gitu kan, cuman masak-masak sedikit lah camilan buat istirahat tuh, kayak nugget, sosis gitu kan. Udah selesai itu packing lagi, terus kita berangkat tuh menuju camp yang keduanya. Kita berangkat situ, kita ngelewatin tanjakan. Pertama kita ngelewatin tanjakan. Nah, selesai tanjakan itu kita istirahat dulu, karena itu kan tanjakannya cukup nanjak dan lumayan lah gitu kan, lumayan nguras tenaga juga teman-teman. Terus yaudah istirahat dulu. Nah, menurut Bang Wahid ya, kalau saya sih ya sama teman-teman di tempat kita istirahat tuh nggak ngelihat apa-apa. Itu kita udah maghrib itu kita udah sampai situ. Tapi menurut Bang Wahid ya tadi ya cerita sama saya kalau di situ ada salah satu kuburan gitu. Iya. Kuburan kayak kuburan zaman dulu mungkin ya, yang tata-tata pakai batu gitu ya. itu. Tapi ya mungkin karena capek juga ya, kayak nggak ngehirauin gitu kan sekeliling, cuman ya udah buat istirahat aja lah mikirnya di situ kan. Nah, waktu itu istirahat sebentar, kemudian di situ ada 2 jalur nih, kita ketemu pendaki yang mau turun. Ada yang jalur ke bawah itu kayak savana luas gitu, dan ada jalur yang ke samping itu kayak melipir gitu kan, lewat samping. Saya nanya sama yang baru kebetulan mau balik gitu kan, salah satu beberapa pendaki itu ada sekitar 3 atau 4 pendaki gitu ya mau turun. Tanya situ, Bang, kalau mau ke camp kedua itu biasanya lewat mana gitu, lewat bawah atau lewat samping gitu. Nah, menurut masnya itu kalau baru mau ke camp 2 mending lewat bawah aja gitu kan, karena lewat bawah itu lebih enak gitu kan. Mending kalau mau lewat sampingnya besok aja waktu pulang gitu kan. Ya udahlah gitu kan, lama-lama ya udah lewat bawah aja. Kita lewat bawah tuh melewati kayak ilalang-ilalang yang setingginya kayak hampir menutupi mungkin ya, hampir menutupi rombongan gitu kan. Kita ngeliatin kayak ilalang gitu, satu rombongan, dan ilalang tuh kayak
menurut kami tuh rapat banget, tapi ada jalur setapak gitu kan. Jalur setapak udah itu apa, dari jauh tuh udah kelihatan nih hutan yang mau kita masukin itu kan. Dan itu maghrib aku udah, pokoknya setiap maghrib kalau melakukan pendakian tuh maghrib menjelang malam itu pasti selalu mikir, aduh ketemu pendakian malam lagi nih gitu kan. Tapi ya udahlah, pasti tinggi aja lah gitu kan. Dan aku nggak mikir gitu kan, kalau di situ tuh hutannya itu bakal selebat gitu kan, banyak pepohonan lah gitu kan, hampir kayak bener-bener nutupin gitu lah hutannya gitu. Jalan-jalan, terus itu juga udah agak mau mendekati malam gitu kan, udah mendekati gelap. Jalan sampai ketemu masuk hutan. Sebelum masuk hutan itu, nah di sini nih, sebelum masuk hutan itu, waktu di sebelah kanan pojok itu saya ngelihat satu sosok. Nah sosok yang saya lihat itu hitam besar, tapi lagi duduk ngebelakangin rombongan kami. Dan saya udah nebak, mesti sosok ini adalah sosok genderuwo gitu kan. Terus pas ngadep kanan gitu kan, saya langsung astagfirullahaladzim, ini udah ini kayak seolah-olah ngucapin selamat datang gitu kan. Tapi dia ngebelakang kami. Nah waktu dia mau noleh, saya langsung ngalihin pandangan, saya langsung duduk istighfar gitu kan, astagfirullah gitu. Kita positif tinggal aja. Nah itu saya berusaha banget nggak usah ceritain ke teman-teman saya kan, buat biar mereka itu nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Karena kan kita kalau di gunung itu kan, apapun yang kita temukan atau apapun yang kita lihat, sebaiknya jangan diceritakan dulu kalau itu hal-hal yang gaib lah gitu kan. Yaudah, saya langsung diem gitu kan, cerita sampai masuk hutan. Nah berhenti tuh di hutan yang kayak sebuah pos itulah, pos bayangan lah gitu kan. Nah kita berhenti istirahat situ. Udah makin malam, nyalain lah itu kan headlamp masing-masing, nyalain headlamp. Nah istirahat sebentar, kita masuk hutan. Udah ketemu malam nih, udah gelap nih. Makin masuk hutan kan otomatis makin gelap juga kan. Penerangan juga hampir gak ada di situ kan, kecuali cahaya dari headlamp kita masing-masing kan. Jalan. Nah di perjalanan ini udah ada tuh kiri kanan itu udah ngerasain nih, ini udah ada ini kiri kanan tuh udah banyak gitu kan. Sampai di situ ada teman saya si RD ini, ya maaf ya kalau sebelumnya ya, setahu saya itu kan dia kan agak kurang lah ibadahnya gitu kan. Tiba-tiba saya aneh gitu kan, di situ, di semua pendakian kita di situ tuh ya itu salahnya kita juga, kita nggak ibadah gitu. Dan tiba-tiba yang RD ini yang nggak ibadah sebelumnya gitu kan, sebelum pendakian tiba-tiba ibadah di situ pas maghrib itu. Dia langsung bilang sama kita, break dulu gitu, saya mau sholat, sepertinya saya harus sholat gitu. Sebelumnya kita sholat tuh kan, lo berhenti gitu kan, waktu perjalanan ke Jawa Timur tuh kita sholat gitu kan. Dan yang nggak sholat cuma dia gitu kan, kok tiba-tiba sholat gitu kan. Ya udahlah, masih thinking gitu kan. Nah setahu saya, kalau saya ngelihat ya, kalau pandangan saya tentang Bang RD ini ya, dia punya kalung yang kayak bentuknya itu kayak apa ya, aneh lah gitu, kayak kok kelihatan saya kayak kalung yang nggak biasa gitu ya, kayak punya kalung entah itu jimat atau apalah gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan. Dan di situ juga yang biasanya dia ngomong, di situ kok lebih banyak diamnya gitu kan, entah itu karena capek atau apa, tapi itu emang diam, dia emang selama pendakian tuh diam, sedikit banget ngobrol gitu kan. Dan kebetulan yang di situ juga maaf ya saya belum jelasin ya, sebelumnya itu yang paling depan itu Gojai, terus yang kedua tuh si Bin, terus yang ketiga itu Mbak Sar, yang keempat itu Mas Wahid, terus yang belakang Mas Wahid itu saya. Nah terus di belakang saya itu si Bang RD, dan belakangnya Bang RD itu yang jadi sweeper itu Bang Bisbis. Nah waktu itu kita nungguin dia sholat kan, tapi saya udah ngerasain ada yang aneh nih. Dia ini yang RD ini udah aneh gitu kan, ditambah di tempat kayak gini gitu kan.
Ya udahlah positif thinking sambil nunduk gitu kan, nunduk. Udah selesai dia sholat, ya udahlah jalan yuk gitu kan, jalan lanjut jalan aja gitu kan. Ya udah bang ayo jalan gitu kan. Nah jalan kita nih, jalan nyusurin hutan-hutan di situ kan, buat ke camp selanjutnya itu nyusurin hutan. Terus saya udah itu kan, udah ada suara-suara saya lihat, ya ada sebelah situ gitu kan, sosok wanita itu udah sebelah situ tapi ngelayang aja gitu, ngelayang. Wah udah ada nih gitu kan, Tapi kalau orang ya yang itu lagi gitu kan. Ya udahlah jalan aja gitu kan. Tapi udah di sekeliling kiri kanan itu udah ada, atas gitu juga udah ada gitu. Udah banyak ya. Udah banyak tapi saya nggak ngirauin kan, nggak mau memperjelas lah, udah cukup ini ada wanita yang itu gitu. Ya udahlah jalan aja gitu kan. Tapi itu yang ketawa, yang suara orang ngobrol itu udah kiri kanan sama atas itu udah ada, dan itu bukan rombongan kita yang ngobrol kan. Rombongan kita pada saat itu cuman diam semua di situ kan, cuman ngobrol ya. Ada yang mau istirahat nggak gitu kan, atau ada yang minum dulu nggak, cuman kayak ibarat gitu kalau ngobrol gitu kan. Dan kita juga agak banyak istirahat juga sih di selama di hutan itu kan. Nah pas istirahat yang selanjutnya break, kamu apa aja hampir terkumpul semua. itu break buat makan. Nah itu ada salah satu center gitu, salah satu center yang nyorotin ke arah bawah gitu lah, ke arah bawah. Nah itu lagi istirahat, dan emang kebetulan itu semuanya pada istirahat, duduk itu langsung ngadep ke bawah gitu kan, nggak ngadep ke depan. Terus kemarin waktu sempat sih cerita sama Mas Wahid ya, sempat cerita katanya itu yang nyenter Mas Wahid ya. Nah di situ pas di center yang pertama itu kan kayak dia nyenter kayak ngecek-ngecek gitu kan, daerah atas atau dia ngecek center entah apa gitu kan. Nah saya di situ ngeliat kayak sosok kayak menyerupai itu ya, jenglot. Tapi ini nih taringnya ini panjang kayak sampai lututnya, dan kayak kalau orang ya ngelihat jenglot itu kan kecil, biasanya bentuknya kecil kan, tapi ini panjang dan ngelayang gitu kan waktu di senteran pertama. Terus astagfirullah langsung ngomong gitu kan. Terus tadi yang nyenter siapa gitu kan. Tapi nggak ada yang jawab di situ. Coba dong senterin ke situ lagi, tapi nggak disenterin gitu kan, nggak disenterin gitu kan. Dan semua itu rombongan itu pada diam semua gitu kan, nggak ada yang hirauin ya gitu. Ah, udahlah nggak usah dibahas lagi lah gitu kan. Tahu mereka mikir yang aneh-aneh lagi kan, karena ya udah jalan yuk gitu. Ya udah jalan lagi nih, jalan masih ketemu hutan di situ kan. Terus istirahat lagi nih, pada minta istirahat. Terus istirahat. Nah di sini nih istirahat yang paling ekstrim menurut saya. Di istirahat yang ini itu kan kita duduk semua. Terus pada ada yang minum gitu kan, ada yang ngemil gitu kan. Pas di situ pertama itu ada suara kayak besi yang jatuh, kayak yang besi yang dipukul tapi jatuh gitu kan, tang gitu tuh, kayak besi dipukul entah apa lah gitu kan, keras banget kan. Langsung saya itu kan refleks kan, itu apa gitu kan, Tidur. kok kayak ada benda yang jatuh gitu kan. Gara-gara babi mungkin. Langsung si bang bis ini ngomong, oh itu cuman ranting gitu kan, ranting gitu. Kok gede banget suara? Iya itu ranting kok tadi gitu. Kenapa ranting gitu ya? Ayo udahlah gitu kan, hirauin gitu kan, yang lain juga hirauin gitu kan, pada capek mungkin istirahat gitu kan. Nah pas yang selanjutnya ada suara orang ngobrol, kita ini rombongan terakhir bukan ya, bilang gitu kan. Bukan, itu babi. Kayaknya iya deh gitu kan. Astagfirullah. Berarti kita kecepatan apa ya gitu kan, kok kita sampai ketemu ada rombongan nih di depan nih kayaknya gitu kan. Berarti ini jalurnya ini kita lurus dulu, naik sedikit terus ke kiri gitu kan, karena suaranya di sini nih, sebelah sini nih gitu kan. Makin besar. Iya kali gitu kan, pada denger enggak gitu. Tapi mereka diam semua kan, rombongan saya nggak ada kayak gitu kan. Terus yang lain kan Bang Goja ini yang udah tahu saya lah gitu kan, kalau setiap pendakian kalau ada yang aneh mesti dia tahu gitu. Mulai nih kode nih si Rie gitu kan. Udah punya leher udah dia tuh. Terus Bisa ya ya udahlah gitu kan, mereka ini kagak gitu kan, kagak ada yang denger gitu kan. malam. Gak lama Mungkin kalau ada lagi nih, makin berisik nih yang ngobrol nih, makin berisik. Ada nih kayaknya, aku bilang gitu kan, ada rombongan nih, aku bilang gitu kan. Terus nggak lama yang di samping saya yang sweeper kan, Bang bis, oh iya tuh ada yang ngobrol gitu kan, kayaknya salah satu pendaki gitu kan, rombongan pendaki lah gitu depan gitu kan.
kita susul aja yuk biar makin rame gitu kan di jalan gitu. Nah, boleh deh gitu kan. Terus ya udah yuk gitu kan. Nggak lama di situ kan, nggak lama di situ ada suara orang ketawa. Semua denger di situ tuh orang ketawa, tapi di situ nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang. Rombongannya itu pun nggak kelihatan entah di mana rombongan yang kita maksud, yaitu rombongan mana itu nggak ada. Dan ini bukan aku sendiri yang dengar, dan itu emang bukan suara, maksudnya bukan suara manusia yang ketawa gitu ya, suara cewek ketawa dan semuanya denger satu rombongan itu. Tapi aku diam dulu kan, aku kayak sontak gitu. Terus aku lihat Mas Wahid gitu kan, kayak dia langsung malingkan pandangan. Berarti saya langsung dalam hati mikir, berarti dia yang dengerin gitu kan. Terus saya ngomong sama sih, dengerin. Iya, terus juga orang ketawa gitu. Oh, iya, berarti kayaknya ini semua denger gitu kan. Langsung aku ngasih kode kan, Jai, ada wanita depan Jai, aku bilang gitu kan. Langsung dia ngerti, ayo jalan semua, jalan semua. Itu ya selawatan ya gitu kan. Bang Gojai langsung ngomong selawatan semua ya gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Dalam hati semua sih tapi jawabnya ya. Dalam hati waktu mau berangkat nih waktu berdiri pas itu jelas banget. Saya tuh ngelihat di belakang Mas Wahid, belakang persis. Mas Wahid kan pas saya tuh kayak kelihatan panik gitu kan, kayak nyari suara gitu kan. Dan saya tuh ngelihat Mas Wahid tuh di belakangnya tuh udah ada sosok yang kayak gini nih, kayak mau makan gitu. Ininya udah kebuka lebar banget nih mulutnya, ini sosok cewek gitu kan. Matanya itu kayak melotot gitu kan, kayak tatapan kebencian gitu lah, sambil kayak gini nih. Itu langsung nunduk, astagfirullah gitu kan. Ayo jalan cepet gitu kan. Nah sepanjang di hutan itu udah suara ketawa terus, itu ketawa kayak kita seolah-olah diketawain gitu kan. Rombongan kita itu diketawain gitu kan. Waduh, makin banyak makin rame gitu kan. Terus ini apa yang salah ya di pendakian saya ini, apa yang salah gitu, apa masuk hutan ini baiknya nggak malam gitu ngambilnya ya. Saya mikir di sini kan, kok sampai kita kayak nemuin teror gitu lah gitu kan. Kok banyak ini ya, dari mulai masuk ini kok udah banyak sambutan dari yang makhluk gaib inilah gitu kan. Kok banyak banget gitu kan, mikir saya kan. Terus di situ saya baru ingat juga kalau Mbak Sari itu baru haid, tapi katanya itu udah mau selesai sih katanya kan, tapi kan belum buat suciin lah gitu kan. Terus saya baru ingat, astaga iya ya, mikir kayak gitu ya. Nah ditambah kalau menurut saya sih mikir ya, saya ngerasain sih kalau barang yang dibawa sama Mas Irdi itu kayaknya mungkin mengganggu mereka yang ada di sana. Makanya semalam kalau itu yang kedua. Kalau menurut saya untuk sikap atau apa kita nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya ya, kecuali yang dua hal itu sih yang menurut saya gitu kan, menurut saya janggal gitu. Ya udah kita kan di situ fokus selawatan gitu kan, karena Mas Ucai udah nyaranin kayak gitu kan, yang paling depan gitu lah, kayak leader lah gitu, sebagai leader udah selawatan semua gitu kan. Udah jalan terus gitu ya. Sama mereka ini juga takut kalau di hutan itu nanti ketemu macan gitu kan, atau apa, karena di situ juga kan kayak hutan banget gitu kan, hutan banget. Terus sampai jalan itu udah kelihatan ternyata, sampai ke pohon yang terakhir itu udah kelihatan di situ kalau untuk camp yang kedua gitu. Udah syukur banget ini udah keluar dari hutan ini gitu kan, syukur banget udah keluar dari hutan ini. Udah yuk cepet yuk kita ke camp ini buat diriin tenda gitu kan semua. Terus sampai situ anginnya kenceng banget, udah kayak badai gitu kan. Coba ya udah yuk satu-satu aja didiriinnya semuanya tendanya gitu kan, diriin semuanya. Terus sampai di situ kan itu kan banyak pohon tuh di situ, tapi udah banyak tenda juga yang berdiri di situ kan, udah banyak tenda yang berdiri. Dan itu kayaknya itu kita rombongan terakhir di situ diriin tenda, dan itu jam 11 malam kita sampai camp kedua. Dan itu kita diriin tenda, dan itu banyak pohon-pohon juga di situ. Dan salah satu pohon ada yang kayak noleh kayak begini gitu kan. Aduh, ada lagi nih kayaknya nih gitu. Masa orang gitu kan, kayaknya orang udah di tenda semua buat istirahat gitu kan, buat ngelakuin buat persiapan gitu kan, buat summit nanti gitu kan. Ini bukan orang deh gitu kan. Dan sebelahnya noleh lagi gitu kan, tapi yang tadinya segini misalnya nih,
oleh dia nih noleh tapi lebih tinggi gitu kan, Dingin tapi panas. depan orang tapi kayak laki-laki gitu kan noleh gitu di balik pohon gede gitu kan, ada pohon gede. Udah hirauin gitu kan, diriin tenda, udah diriin tenda, istirahat. Oke, pas kita sampai di camp 2 itu kita udah selesai diriin tenda, udah Ya enggak. udah Itu semua gimana nyangkoknya? masuk ke tenda masing-masing. Nah udah di situ Bang Gojai itu langsung masak gitu kan, karena kasihan untuk teman-teman yang lain juga kan kayaknya lapar gitu kan, selama Emang harus pendakian kita cuma makan snack di camp pertama gitu kan, Ya, belum tenda makan yang nasi, enggak belum juga. makan makanan pokok lah gitu kan. sendal kan Terus buat yang Bang Gojai kan masak, nah tapi masaknya di dalam tenda gitu kan, karena kan di luar tuh kan anginnya kencang banget gitu kan. kan enggak usah bawa Ya udah, terus kebetulan juga kan tenda kita tuh kan agak tinggi gitu, agak tinggi nah agak gede, jadi ya udah masak di dalamnya nggak apa-apa gitu kan. jadi Udah. kayak gini. Pas yang Wah, tenda yang kita pergaulan sama diriin tuh 3 siapa tenda. Saya sama Bang Gojai sama Bang Bisbis. Terus di tenda yang depan kita itu Bagus tadi Pak. ada Mas Wahid, ada Bang Irdi, sama Bang Bin. Udah. Itu 3 juga. Nah satu tendanya kan perempuan gitu kan, diisi perempuan. Itu Mbak Sar yang di tenda itu. Ya udah nih kan yang lain pada istirahat kan, masuk di tenda-tenda. Ya udah Bang Gojai gitu kan, ya udah kita masak aja nggak apa-apa gitu kan, kita masak nasi dulu, biar aku aja yang masak nasi gitu kan, nanti Bang Gojai masak itu aja lah lauk gitu kan buat kita makan. Ya udah gitu kan, masak lauk udah selesai, kita makan di situ kan, udah selesai semua udah makan gitu kan, enak gitu kan. Ya udah sekarang istirahat aja gitu kan, buat nyiapin ke summit gitu. Tapi udah ngomong nih kan Bang gitu kan sama Bang Gojai nih, summit nggak gitu, tapi kayak rasa pegel banget gitu kan, kayak capek banget aku nih kayaknya, aku bawa beban tuh over banget gitu kan. Dan kebetulan emang iya sih gitu kan, yang ya dia bawa tenda, ya dia bawa logistik juga yang sebanyak itu gitu kan. Tapi kalau menurutku sih emang dia itu yang paling apa ya, yang paling kuat, yang paling bawa banyak bebannya juga kan. Aku sih makanya pas dengar dia kayak gitu itu aku percaya aja, karena emang beban yang dia bawa itu memang lebih over daripada yang teman-teman yang lain gitu kan. Kalau pegel enggak aja lah gitu kan, masa kayak kerasa ini banget, tapi kalau besok udah mendingan gitu tak ikut aja lah gitu. Kalau aku ngikut kamu aja lah aku mau gitu kan. Tapi aku tuh udah, perasaanku udah dari malam itu kayaknya aku nih kali ini nggak bisa muncak deh gitu kan. Aku udah mikir kayak gitu dalam hatiku, kali ini kayaknya aku nggak bisa muncak deh gitu. Entah itu karena kecapean, entah di situ juga banyak teror, di situ juga pendakian yang menurut kita ekstrim banget gitu ya, 2 hari 1 malam gitu kan. Untuk pendakian yang di gunung itu aja ya, setahu saya yang sebelumnya itu sampai berhari-hari lah gitu kan, karena itu juga cukup tinggi gunungnya gitu kan. Nah, ini kan super banget sih gitu kan, 2 hari 1 malam gitu kan, tapi kayaknya aku nggak maksain juga deh gitu kan. Terus tak ngomong gitu, kalau kamu Bang nggak summit, aku nggak ikut juga lah gitu kan, itu dalam tenda gitu. Terus ya lihat besok aja lah gitu kan. Beneran kamu nggak summit gitu? Iyalah, kalau kamu nggak summit aku nggak summit aja, tapi kalau kamu summit ya aku nggak mau juga sendiri di tenda gitu kan. Oh ya udahlah gitu kan, ya udahlah gitu kan, ya lihat besok lah. Ya udah istirahat semua. Pas dibangunin tuh jam berapa ya Mas kemarin dibangunin tuh? Kan rencana jam 1 gitu ya. Tapi kita kan bangun jam 4 kayaknya. Jam 4 itu kan. Iya, Mas kalian bangun itu kan tuh udah kayak suara rame gitu kan. Suara rame kan, ada sempat juga nanyain juga, summit enggak gitu. Enggak lah, tidur aja gitu kan. Terus Bang Gojai juga kan tidur juga kan, gak jadi summit, ya udahlah berdua sama dia kan. Nah, yang lainnya, yang 5 lainnya ini kan summit gitu kan. Yang ngincer summit. Ya udah. Jalan mereka ini kan diperiksa. Terus saya tuh kebangun jam 6. Saya kebangun. Ini kan 6 Yang lain summit ya, gitu. Iya 2, tapi kan kalau Terus tapi saya udah lihat tuh kan dari mereka summit itu yang sampai pagi itu hujan tambah badai, anginnya kenceng banget gitu kan. Yakin mereka summit itu. Terus tak bangunin Bang Gojai gitu deh. ikut Bang, ternyata. beneran mereka summit gitu? Beneran tadi berangkat kan bangunin kamu Alasan gitu. itu aku mau nemuin Setengah sadar aku gitu. Beneran summit kayak gini gitu. Iyalah mau gimana, mereka tuh pada gitu ya, pada pengen summit gitu kan, nanggung gitu. Permasalahannya kemudian Gitu dia lah. tuh nemeninnya gimana? Udah, Cuma aku tidur lewat nih. HP. Tapi dengan perasaan kayak gitu kan, karena cuaca kayak gitu kan.
di tidurku itu ada salah satu dari mereka itu kayak yang apa namanya, salah satu dari mereka itu ada entah itu jatuh entah kenapa gitu kan, aku kebangun dari situ, kayaknya aku harus nyusulin. Aku langsung mikir dari situ, kayaknya aku harus nyusulin. Terus aku lihat Bang Ojai tidur gitu. Terus aku juga mikir, ini kalau aku jalan sendiri ntar aku yang entah gimana gitu kan, nauzubillah misalnya gitu kan, entah aku hilang atau apa gitu kan, entah ada yang terjadi sama aku, malah bahaya, malah akunya yang bahayain nanti kan. Ini kan belum aku juga belum tahu kan rombonganku yang nanti yang ke summit itu baik-baik aja apa enggak gitu. Gelisah di situ kan, nyusulin nggak positif thinking aja lah gitu kan. Mereka pasti baik-baik, mereka 5 orang kok gitu kan, pasti bisa saling jaga satu sama lain. Oke, tapi pas mereka ini sampai summit udah selesai kan, karena cuaca kayak gitu kan, paling dapat kabut gitu ya. Aku di mimpiku juga ada di situ kan, pokoknya ada yang jatuh lah gitu kan, ada yang jatuh atau bener, tapi aku belum tahu di situ kan, karena aku nggak nanya, cuman gimana summit gitu, berhasil sukses gitu, tapi kabut dah gitu kan. Ya udah di situ mereka istirahat sebentar. Nah itu kita masak lagi gitu, makan. Terus karena ngaret juga gitu kan, karena kalian summitnya juga jam 4 gitu kan, otomatis balik ke tendanya lagi kan lama gitu kan, karena treknya yang ke summit juga agak lumayan makan waktu gitu. Jam segitu terus kita ditambah nyiapin makan, terus makan kalian, terus habis itu kita packing segala macam gitu kan, tuh nggak terasa ternyata udah jam 3 jam 4 ya gitu. Dan aku udah mikir ayo cepet jangan sampai kita ketemu hutan tuh malam lagi gitu kan. Ya paling nggak kita lewatin hutan itu udah selesai gitu kan. Ya udahlah buru-buru nih, nggak terasa kok tiba-tiba udah jam 4 aja udah sore lah gitu kan. Aduh gitu, ketemu malam lagi nggak nih gitu kan di hutan. Ya udah yuk cepet udah kita berdoa buat itu kan keselamatan sampai turun, udah berdoa. Terus kita turun lewatin hutan yang sama gitu kan, tapi ini kan kondisinya masih terang gitu kan, masih lumayan terang walaupun itu hujan gitu kan, tapi masih belum malam lah, belum gelap gitu kan. Hujan itu kita semua satu rombongan tuh pakai jas hujan kan, turun lewatin hutan gitu kan, agak cepet ya kalau bisa keluar hutan ini udah maghrib nggak apa-apa lah gitu, yang penting keluar hutan ini gitu, kita nggak ketemu malam di hutan ini. Udah jalan gitu, tapi kita selingin istirahat kan beberapa menit, udah langsung jalan lagi gitu kan, jalan lagi gitu. Hampir istirahat itu cuma sebentar sih gitu kan, bentar diam udah jalan gitu kan. Jalan nggak terasa sampai yang kayaknya satu pos lagi deh gitu, kayak ibarat satu tempat gitu kan, nama tempat itu baru keluar hutan gitu, ketemu malam di situ. Udah mikir waduh malam ini ya, sampai mereka itu muncul lagi gitu kan. Ternyata Bang Bin tuh ngeliat, dia juga ngeliat. Terus tiba-tiba juga kan, aku nggak pernah dengar ini selama pendakian ini, nggak pernah dengar yang Bang Bin ini nyanyi gitu ya. Dia nyanyi, jadi kan dia kan orang Bandung gitu ya, orang Sunda, tapi nyanyinya lagu Jawa gitu. Nyanyi sampai ada belakang ya, kamu nyanyi Bin gitu. Iya Bang ya, kamu nyanyi lagu apa gitu kan, lagu ini gitu. Kamu tahu dikit-dikit gitu. Nyanyi gitu. Ya udah lanjutin ya begitu kan. Udah gak kirain ternyata itu dia itu nyanyi itu buat ngalihin gitu. Waktu saya tanya waktu udah saya bawa itu nyanyi itu buat ngalihin gitu kan, karena dia ngeliat kayak gitu kan. Tapi saya tahu gitu, tapi maksudnya saya tahu kalau di sekeliling ada itu, tapi saya nggak ngirauin gitu. Jalan itu udah ketemu malam sih, tapi cuma sebentar kan di hutan, ketemu malam bentar. Nah ini kita ketemu yang kayak savana itu lagi kan, Nah kali ini kita memutusin buat lewat samping ngelipir karena yang sebelumnya kan kita lewat bawah. Nah, sekarang ini turun kita ngelipir lewat samping, lewat atas lah gitu kan, lewat atas gitu kan. Itu udah gelap, itu kita udah pakai senter semua gitu kan, pakai senter, dan ditambah itu hujan juga gitu kan, nginep hujan. tempat Terus lain ya udah jalan aja kalau bisa, terus aja lah nanti kalau udah sampai tidurnya tempat kita istirahat yang sebelumnya, kita istirahat situ aja lah ya. Ya udah ya jalan semua ini gelap gitu kan, gelap tambah hujan gitu, udah nggak terasa lah gitu kan, sampai di tempat kita istirahat pas waktu tanjakan pertama.
Nah di situ Mas Wahid ngeliat lagi ya, kalau di situ ada kuburan lagi ya. Iya di Nah, bawahnya. iya, seperti biasa saya juga nggak terlalu ngirauin gitu ya. Heeh. Di sekeliling itu ada apa ya? Taunya cuman tempatnya kayak gini. Di sini ada batu kayak tempat duduk gitu Heeh. kan. Udah gitu kan. Tapi yang kata Mas Wahid itu kan di belakangnya, di belakangnya tempat yang itu. Terus Nah ini Nah, motif. ya udah cuma istirahat sebentar di situ kan. Ya udah ayo cepat gitu kan. Turun lagi gitu kan. Ini udah bentar lagi nih camp 1 gitu ya. Heeh. Turunan ke camp 1 gitu. Iya, di situ udah kerasa merinding banget sih gitu kan. Waktu di situ juga udah kerasa merinding tapi udah nih udah keluar hutan lah gitu kan. Heeh. Udah aman lah gitu kan. Nggak mikirin hutan itu kan karena wah kalau ngingat di situ kayak merinding banget lah gitu. Heeh. Udah turun masuk camp 1. Nah, di situ pada istirahat semua kan. Karena kebetulan situ ada warung juga kan. Heeh. Pada makan, pada beli minum di situ juga. Kan minum sebentar gitu kan. Terus kita masuk di salah satu shelter kan, ada shelter di situ kebetulan. Kita masuk buat benerin packingan lagi gitu kan. Kebetulan di situ juga kemarin sebelum naik ke camp 2, Bang bis itu naruh tenda di satu kan, naruh tenda di camp 1. Tapi buat naruh barang-barang yang gak dibawa ke camp 2. Kita benerin yang itu, kita packing yang itu, packing bentar, langsung kita lanjut. Nah di sini lagi waktu lanjut dari camp 1 ini kan tempatnya agak bawah nih, jadi kita naik dulu nih kalau mau balik, naik dulu terus lewatin kayak samping-samping gitu ya. Nah mulai dari situ tuh kita udah ngelewatin camp 1. Mulai dari situ kita start itu sekitar jam 7 apa ya Mas ya, jam 7 Iya. atau 8 ya, Ya sekitar jam 7-8 gitu. sekitar jam 7 lah nih ya. Heeh. Nah anehnya itu di setiap perjalanan itu ya, yang harusnya nih ya, yang harusnya kita nyampe itu 4 jam lah ya, 4 jam buat estimasi waktunya ya. Nah di situ kita nyampe nya tuh 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam. 7 jam padahal kita istirahat di situ. Hampir istirahatnya itu kurang 10 menit dari setiap kita istirahat. Dan kita istirahat itu bisa dihitung kayaknya sekitar 5 kali kayaknya kita istirahat tuh. Dan hampir beberapa pos yang kita lewatin juga kita nggak singgahi tapi kita langsung jalan. Iya. Dan itu karena kita kan capek, terus ketemu hutan lagi, hujan juga gitu kan. Kayak ilmu sanjang. Kita kan ibaratnya kalau istirahat tuh ya udah sebentar langsung lanjut gitu kan. Nanti sekalian di base camp gitu kan kita tidur gitu. Nah karena mikir semua kan, mikir rombongan mikir kayak gitu semua kan. Ya udah kita jalan-jalan terus itu istirahat tuh 10 menit itu kurang kayaknya. Dan itu kayak 5 kali istirahat kita itu. Tapi kok bisa gitu loh. Kita sampai gerbangnya lagi 7 jam, sedangkan kita yang pendakian pertamanya itu yang Kita katamu bid'ah. pendakian pertama itu kita nempuh gitu kan, yang Pas naiknya itu. ya pas naik itu kan 4 jam, tapi kan kita emang santai lah gitu kan. Di setiap posnya kita makan dulu gitu kan, ada warung juga kan, ada warung di pos pertama kita makan gitu kan, terus pos selanjutnya cuma istirahat duduk gitu kan. Nah, setiap pos itu kita duduk aja lah gitu kan, buat istirahat gitu. Nah sedangkan waktu turun ini loh, waktu turun yang harusnya lebih cepat gitu kan, Heeh. ini kita tempuh 7 jam, 7 jam sampai jam 2. Jam 2 itu baru kita ditemuin sama gerbang. Itu wah super banget itu. Wah, pas selesai sampai itu tuh, selesai kita ngelewatin itu tuh, jalan turun tuh sudah mikir tuh, "Nah, ini gila sih ini ya begini tuh. Heeh. Kok bisa gitu kan kita tempuh waktu selama ini gitu. Kita ngapain aja gitu di jalan itu, kita ngapain aja gitu, padahal kita cuma jalan gitu, ngobrol pun di sepanjang jalan itu jarang gitu tuh. Ngobrol cuma berhenti lanjut gitu kan, dan itu pun kita tuh berat lanjut terus gitu kan. Nah, itu pikiran kita base camp kayak gitu kan. Udah jam 2 itu udah alhamdulillah banget lah gitu kan, udah sampai base camp itu, udah satu rombongan selamat itu walaupun udah capek gitu kan. Ya udah kita langsung tidur di pondok yang waktu pertama kita istirahat gitu di pondok. Ya udah sampai situ aja mungkin ceritanya pokoknya. Mungkin sekian dulu untuk cerita dari Bang Arya kali ini teman-teman. Dan emang kalau teman-teman yang belum tahu ya, Bang Arya ini merupakan seseorang yang punya segudang lah, ya, segudang pengalaman tentang hal-hal mistis seperti ini. Kalau bisa dibilang nih Bang Arya punya misalnya kepekaan lebih lah gitu dari orang-orang lain. Intinya kebatinnya lebih tinggi gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin lebih lebih tahu tentang Bang Arya ini, mungkin mau dicantumin nggak IG-nya Mas? Bagaimana?
Apa enggak? Oh, gak usah dulu ya. Gak usah Tapi dulu ya. nanti kalau untuk cerita yang selanjutnya mungkin saya bisa cerita untuk cerita yang lain sih gitu. Oke. Mungkin saya juga mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata atau apa di setiap cerita saya tadi itu. Saya mohon maaf gitu. Dan mungkin itu dulu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.